Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus, Bapak Ibu, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan kita ambil dari Kejadian 48 ayat 3 dan 4. Demikian bunyinya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku. Serta berfirman kepadaku, Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sesungguhnya ayat-ayat ini akan menjelaskan bahwa Yakub ini sedang mengajarkan kepada Yusuf dan kepada semua anak-anaknya tentang Allah yang telah dilayani, Allah yang telah dia sembah. Bahkan Allah yang disembah oleh Yakub itu juga Allah yang sebelumnya disembah oleh Ishak. Dan Allah yang disembah oleh Ishak itu juga Allah yang disembah oleh Abraham sebelumnya. Jadi secara tidak langsung Yakub akan meninggalkan warisan iman dan kebenaran kepada Yusuf dan seluruh anak-anaknya. Nah, warisan iman dan kebenaran yang disampaikan Yakub adalah tentang Allah yang Maha Kuasa. Bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah yang disembah Yakub adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang disembah Ishak adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang disembah oleh Abraham adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, Allah yang Maha Kuasa itu yang merupakan warisan iman dan kebenaran yang harus disembah oleh Yusuf dan semua anak-anak Israel. Dan itu juga yang akhirnya Allah yang Maha Kuasa itu di dalam Tuhan Yesus kita sembah sampai hari ini. Nah, ada dua hal yang sebetulnya Yakub sampaikan kepada Yusuf tentang Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah yang menampakkan diri. Artinya Allah yang terlibat aktif, Allah yang turun ke dalam kehidupan manusia, Allah yang masuk ke dalam kehidupan manusia, Allah yang menyertai manusia, Allah yang turut mendampingi manusia dalam menjalani cerita proses kehidupannya. Itu yang dikatakan oleh Yakub, bahwa Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku. Nah, itu juga yang dilihat oleh Yakub. Allah yang Maha Kuasa itu yang telah menampakkan diri menyertai jalan cerita proses hidupnya Ishak. Allah itu juga yang telah menyertai jalan cerita hidupnya Abraham. Dan itu juga yang telah disaksikan, Allah itu juga yang telah menyertai jalan cerita kehidupannya Yakub. Jadi mari Bapak Ibu, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang pertama, Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang bukan diam di sana, jauh di sana. Tapi Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang turun ke dalam dunia. Di dalam Kristus dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi betapa indahnya, betapa luar biasanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang hidup dalam iman di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, itu bukan Allah yang diam di sana, tapi Allah yang turun ke dalam kehidupan kita, menyertai kita, mendampingi kita dalam menjalani seluruh jalan cerita proses kehidupannya. Tentunya ketika Allah bersama-sama dengan kita, pada saat kita sakit, Allah yang Maha Kuasa itu yang menyembuhkan kita. Pada saat kita lemah, Allah yang Maha Kuasa itu yang menguatkan kita. Pada saat kita menghadapi jalan buntu, Allah yang Maha Kuasa itu yang membukakan jalan bagi kita. Dan pada saat kita dalam persoalan, dalam kesulitan, Allah yang Maha Kuasa itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Allah yang Maha Kuasa yang pertama, Allah yang turut terlibat dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, Allah yang Maha Kuasa itu juga adalah Allah yang memberkati kita. Dikatakan di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, Akulah yang buat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa.
Nah, ini sesuai dengan yang dijanjikan Allah kepada Abraham sebelumnya. Abraham akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Itulah sebabnya Yakub menyaksikan bagaimana Ishak ayahnya diberkati luar biasa, bagaimana Abraham kakeknya diberkati secara luar biasa. Dan sampai di pasal 48 itu Yakub menceritakan bagaimana Yakub telah diberkati begitu luar biasa. Dan sampai sekarang Israel ini satu-satunya negara yang sudah ada sejak zaman purbakala yang berusaha ingin dibinasakan, ingin dihapuskan dari muka bumi, bahkan dihilangkan dari peta dunia. Tapi sampai sekarang Israel sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub masih eksis, masih ada dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu juga Allah yang memberkati. Nah, mari Bapak Ibu keluarga rumah kita yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, apapun pergumulan kita, bagaimanapun persoalan kita, mari kita yakin kita memiliki Allah yang Maha Kuasa, yang hadir, terlibat aktif dalam cerita proses hidup kita. Dan Allah yang Maha Kuasa itu juga Allah yang memberkati kita. Kita ada sampai hari ini karena Allah Bapa yang memberkati kita. Kita sehat karena Bapa yang memberkati kita. Kita bisa makan, bisa minum, Bapa yang memberkati. Kita bisa bekerja, Bapa yang memberkati. Bahkan sampai selama-lamanya janjinya Allah akan terus memberkati. Itulah sebabnya dalam Galatia dikatakan di dalam Abraham berkat Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Itulah sebabnya mari, ini warisan iman yang harus kita miliki, harus kita hidupi, dan terus kita wariskan juga kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, bahwa kita menyembah Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang Maha Kuasa itu yang pertama Allah yang hadir, terlibat aktif, mendampingi, menyertai proses kehidupan kita. Dan yang kedua, Allah yang Maha Kuasa itu Allah yang akan memberkati kita dan terus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat, dan bahagia. Amin.